Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Aisyah, presensi 33 dari kelas 12 MIPA 10 SMA Negeri 2 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi pada makhluk hidup. Mutasi adalah perubahan genetika pada makhluk hidup yang baik terjadi pada tingkatan gen ataupun kromosom. Berdasarkan macamnya, mutasi dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan penyebabnya, berdasarkan letak selnya, dan berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi 2, ada mutasi alami atau spontan dan mutasi induksi atau buatan. Mutasi alami atau spontan merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif, radiasi sinar ultraviolet, dan radiasi ionisasi interval. Mutasi alami atau spontan mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Selain itu, mutasi alami juga mengakibatkan timbulnya variasi dalam populasi. Hasil mutasi alami atau mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Lalu yang kedua ada mutasi induksi atau buatan. Mutasi induksi adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi bisanya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Ataupun mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Radiasi pengionisasi sinar X dapat merusak materi genetik karena radiasi ini menghasilkan gugus kimia reaktif yang disebut radikal bebas. Yang kedua ada berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen, yang pertama mutasi gen. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA, bukan pada lokus ataupun bagian lain dari kromosom. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat ataupun tidak. Jika mutasi terjadi pada tempat yang tepat, akan berpengaruh pada suatu fenotip. Mutasi jenis gen ini ada 2, yaitu delesi dan insersi basa nitrogen dan substitusi basa nitrogen. Yang pertama, delesi. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Sementara itu, insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan suatu basa nitrogen pada gen. Peristiwa delesi dan insersi memberikan efek yang besar terhadap sintesis protein. Selama translasi, mRNA dibaca sebagai suatu rangkaian triplek basa nitrogen, maka peristiwa insersi maupun delesi dapat mengubah kerangka baca pesan genetik, sehingga peristiwa ini disebut juga mutasi pergeseran kerangka. Efek mutasi ini seringkali lebih berbahaya daripada efek yang ditimbulkan oleh mutasi akibat substitusi basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen merupakan pergantian suatu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida yang lain. Ada 2 macam substitusi basa nitrogen. Yang pertama ada transisi, jika suatu substitusi basa dari golongan yang sama, misalnya basa purin adenin dengan basa purin guanin. Dan yang kedua ada transversi, jika terjadi substitusi basa purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya. Substitusi basa nitrogen satu dengan yang lain dapat berubah susunan kodon, akan tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Hal ini terjadi karena satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Peristiwa ini disebut mutasi diam atau silent mutation. Lalu ada mutasi kromosom.
Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi ini adalah aberasi. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan meiosis. Aberasi itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan struktur kromosom dan perubahan pada jumlah kromosom. Perubahan pada struktur kromosom biasanya terjadi akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, misalnya sinar X, sinar UV, atau radiasi ionisasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut akan patah, dan bagian-bagian yang tidak memiliki telomer akan saling bersambungan. Telomer sendiri memiliki fungsi yang sangat penting untuk mencegah kromosom-kromosom tersebut bersambungan. Apabila kromosom bersambungan satu dengan yang lain, maka susunan bahan genetik pada kromosom akan mengalami banyak perubahan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelainan individu. Beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom ada delesi dan duplikasi, lalu ada inversi, ada translokasi dan katenasi. Lalu selain perubahan struktur kromosom, ada juga perubahan jumlah kromosom. Setiap individu dalam satu spesies biasanya memiliki jumlah kromosom yang sama, tetapi spesies yang memiliki genus yang berbeda seringkali memiliki jumlah kromosom yang berbeda juga. Jumlah kromosom pada suatu individu dalam keadaan normal selalu stabil atau tidak mudah berubah. Namun kondisi stabil tersebut dapat berubah karena adanya kelainan, seperti gagal berpisah, atau karena itu induksi menggunakan zat kimia tertentu. Lalu berdasarkan letak selnya. Berdasarkan letak selnya dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif, membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya epitel, akibat keabnormalnya makin kecil dan dapat ditolerir. Lalu ada mutasi gametik. Mutasi gametik yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan gametik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun apabila perubahan gamet tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Akibatnya muncul generasi baru yang dapat menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi genetik dapat divariasikan pada keturunannya. Mutasi gen-gen di dalam gamet yang terdapat pada kromosom kelamin dinamakan mutasi terpaut kelamin. Selain macam, ada juga dampak. Mutasi juga memiliki dampak bagi kehidupan. Ada dampak yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Yang pertama, ada kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Kelainan ini biasanya salah satu contohnya adalah penyakit anemia sel sabit. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini karena adanya hemoglobin yang abnormal. Lalu yang kedua ada kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Ada beberapa penyakit akibat kelainan ini. Ada sindrom Turner, ada sindrom Down atau Down syndrome, lalu ada sindrom Edwards. Dan yang ketiga, ada kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Salah satunya pada semangka yang tidak memiliki biji. Mutasi tersebut biasanya karena adanya campur tangan manusia. Namun, mutasi tersebut sangat berpengaruh buruk atau merugikan bagi tumbuhan karena tumbuhan tanpa biji, sedangkan biji merupakan
alat perkembangan generatif pada tumbuhan. Lalu dampak yang menguntungkan, ada mutasi alami dan mutasi buatan pada tanaman Sansevieria. Lalu ada penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji.